Halo semuanya, selamat datang di Marketologi, tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot soal dunia pemasaran modern. Di sini saya bersama Jeremy Eliezer Pratama dengan NIM akhir 077 dan saya sendiri Muhammad Iqbal Habibur Rahman dengan NIM akhir 220. Hai guys, ya gue seneng banget bisa ngobrol bareng sama si Iqbal ini di Marketologi hari ini. Jadi hari ini kita bakal bahas hal-hal yang seru gak sih Bal? Kayak gimana marketing tuh udah berubah total di era digital sekarang. Bener banget tuh Jer, kalau menurut gue ya, sekarang tuh marketing lebih mirip ngobrol sama konsumen daripada jualan. Kalau menurut lu gimana tuh Jer? Bener sih Bal, soalnya emang harusnya kayak gitu. Ibarat kayak bukan jual produk lagi tapi bangun hubungan. Ya karena emang harusnya kayak gitu. Misal kayak gue jual pensil ke lu, ya udah kejualan cuma sekali kan. Tapi kalau gue berteman sama lu, gue bisa jual pensilnya berkali-kali. Bener Dan itu banget tujuan marketing yang harus orang-orang ketahui. Yang jadi meta sekarang itu Bal. Bener banget, Jer, bener banget. Gue setuju sama lu, Jer. Nah, kalau ngomongin pemasaran zaman sekarang ya, Jer, kalau menurut gue tuh pemasaran zaman sekarang udah berubah banget sama yang zaman dulu. Dimana apa sih hal paling besar yang berubah menurut lo di marketing industri abad 21 ini, Jer? Hal yang berubah ya, yang paling kerasa sih menurut gue fokusnya udah pindah Bal. Oh gitu. Dari produk ke pengalaman. Contohnya bisa gue kasih misal Starbucks lah ya. Mereka nggak cuma jual kopi tapi vibes-nya. Jadi orang-orang tuh beli bukan cuma karena rasa doang, tapi karena suasana, desain tempat, sampai cara mereka manggil nama pelanggan di cup itu jadi bagian dari cerita brand. Setuju sih, Jer. Nah, itu tuh marketing yang nyentuh perasaan ya. Jadi orang tuh datang bukan buat cuma ngopi, tapi buat ngerasa juga kalau gue tuh belong di sini gitu. Menurut lu gimana itu? Exactly banget sih Bang. Di era sekarang tuh customer experience itu yang paling mahal. Yang nggak bisa dipungkirin juga. Gue kalau sekarang ke tempat kopi atau ke kafe, yang gue cari ya itu vibes-nya, suasananya kan, sejuknya, ada balkonnya apa enggak. Kalau lu gimana Bang? Selalu ke tempat kopi? Vibes menurut gue salah satu yang paling utama ketika gue ke kafe atau ke sebuah tempat coffee shop gitu ya. Benar. Karena mau kopinya sepahit apapun bakal terasa manis ketika ada vibes-nya. Mahal. Gitu ya. Lanjut. Nah, biar bisa nyiptain pengalaman kayak gitu, pasti butuh rencana yang matang banget sih dia. Kalau ngomongin marketing plan, menurut lu apa sih kuncinya biar tetap efektif gitu di era yang mana sekarang tuh serba digital gitu? Oke, menurut gua fleksibilitas sama riset pasar sih Bang. Contohnya Tokopedia. Itu contoh yang bagus. Mereka lahir dari pemahaman soal kebutuhan UMKM. Semua perencanaannya berangkat dari situ. Jadi mereka lihat potensi, mereka riset, habis itu mereka langsung eksekusi. Oke. Iya tuh, kalau menurut gue juga keren juga gitu. Rencana mereka tuh gak kaku ketika tren berubah, mereka ikut nyesuaiin dan mereka konsisten sama nilai awalnya gitu. Kalau menurut gue ya, kalau menurut lu gimana? Bener banget Bal, soalnya ya itu yang sangat sulit dilakukan oleh brand-brand sekarang Bal. Bener. Perkembangan zaman ya kita harus ikutin dong. Jangan malah stuck, ya banyak juga brand-brand yang cuma viral setahun 2 tahun habis itu mati kan. Bener. Ya, Tokopedia ini menurut gue contoh bagus sih, soalnya mereka bisa ngikutin perkembangan zaman sampai sekarang masih oke-oke aja sih, malah lebih bagus dari sebelumnya. Nah, ngebahas yang tadi nih, Jar. Sekarang yang gue rasa ya, gue ngeliat tuh banyak banget brand yang go internasional gitu. Tapi nggak semuanya bisa survive gitu. Menurut lu gimana sih caranya biar bisa sukses di pasar global tapi tetap punya tanggung jawab sosial gitu? Oke Bal, itu pertanyaan bagus sih. Menurut gue sih kuncinya itu ada di adaptasi budaya dan sustainability. Kayak Apple contohnya, gue kasih contoh Apple aja. Jadi mereka itu global tapi tetap punya komitmen lingkungan. Dari packaging sampai sumber energi semuanya diperhitungin biar tetap ramah lingkungan. Oke, berarti sekarang tuh brand nggak cukup cuma terkenal doang ya, tapi juga harus ada maknanya gitu. Bener, exactly banget Bal. Lagi dan lagi konsumen sekarang makin sadar. Jadi tanggung jawab sosial itu juga bagian dari strategi marketing. Nah,
Kalau ngomongin data nih Jer, sekarang kayaknya perusahaan tuh berlomba-lomba buat punya sistem marketing yang canggih ya. Menurut Iya. lu gimana Jer? Benar, itu benar Bal. Jadi sekarang keputusan marketing itu nggak bisa cuma pakai feeling. Oh gitu. Itu jatuhnya ke gambling lah ya kalau pakai feeling. Kayak ya balik lagi ke Tokopedia atau Shopee. Mereka pakai marketing information system buat tahu perilaku pengguna, jam belanja, dan produk yang lagi trending. Jadi semua keputusan promosi itu berbasis data. Oke. Berarti data tuh jadi semacam kompas ya Jer. Benar, Buat marketer. Tanpa data arah perusahaan bisa batuh melenceng. benar. Tanpa data Anda bisa melenceng. Dengan data yang mereka terima dengan strategi itu, brand mereka jadi kuat banget Bal. Karena mereka tahu kapan kita bangunnya, kapan kita buka HP-nya. Mereka tahu kapan harus nawarin promosi yang bakal bikin kita tergiur. Itu sih jagonya mereka ya. Makanya brand-brand mereka tuh brand-brand ibarat elit globalnya dari pemasaran online lah. Oke. Nah, kalau kita balik lagi nih Jer ke konsumen. Kalau menurut lu gimana sih cara orang sekarang buat tentuin mau beli sesuatu gitu untuk mutusin beli sebuah barang gitu? Oke, kalau biasanya sih kalau dari diri gue sendiri juga ya, mulai dari sadar kebutuhan. Jadi, oh gue lagi butuh ini nih. Habis itu cari informasi, misalnya beli di mana. Terus bandingin alternatifnya, misal ada yang lebih murah atau kualitas lebih bagus, baru dibeli. Benar. Contohnya ya balik lagi ke, ya gue kasih contoh yang gampang aja, Apple. Mereka tuh jago banget bikin orang yakin. Kadang orang udah pasti beli iPhone lah. Bahkan belum mereka tahu fitur barunya itu apa. Ya, kalau lo lihat Apple dari Apple 1 sampai sekarang juga ya paling apa? Kameranya 3, kameranya 2, terus ada logo Apple-nya gitu kan. Ya. Cuman orang-orang itu pasti beli. Itulah kekuatan brand loyalty, Bang. Bener banget tuh Jer. Kadang tuh gua ngerasa kayak kebanyakan beberapa orang tuh beli karena bukan butuh tapi karena gue pengen jadi bagian dari Apple atau Bener mungkin banget. kayak kita bisa ngelihatnya kayak FOMO lah atau kayak fear of missing out. Bener banget, Bang. Nah. Itulah keputusan emosional yang berhasil dimanfaatkan dengan elegan oleh Apple. Ya, kita lihat aja dari sekarang, Bang. Orang-orang juga kalau misal punya HP Android dikatain, dimaki-maki kan. Nah, itu dia. Lu kalau ibarat lu kalau HP lu bukan iPhone bukan temen gua. Waduh. Itu sekarang kan. Jujur sekarang kayak gitu. Oke. Tadi kan kita udah ngebahas banyak nih Jer. Selanjutnya kita bahas STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Oke. Nah, menurut lu kenapa sih konsep ini tuh masih relevan banget sampai sekarang Jer? Oke, kenapa konsep STP itu masih relevan sampai sekarang? Menurut gua karena itu fondasi semua strategi marketing, Bang. Starbucks lah misalnya. Mereka segmentasi ke pecinta kopi produktif, target anak muda urban, dan positioningnya jelas. Premium coffee experience. Kalau STP-nya kuat, ya brandnya udah pasti punya area yang jelas sih, Bang, menurut gua. Oke, dan menurut gue itu kelihatan banget ya di semua campaign mereka dan juga cukup konsisten menurut gue. Bener banget, Bang. Gua setuju banget. Sebelum tukeran peran nih Jer, menurut Tukeran peran maksudnya gimana nih, Bang? segmen 2 kita masuk, habis ini kita akan masuk ke segmen 2. Oke, berarti gue yang host. Iya benar. Oke, Nah, boleh. gimana caranya perusahaan bisa bikin produk tetap relevan menurut pandangan dari Jeremy Eliezer Pratama? Oke, itu pertanyaan yang menarik banget ya, Bal. Soalnya di zaman sekarang ya, balik lagi ke yang tadi gue udah bilang, produk tuh makin berkembangnya zaman, pasti makin jadi nggak relevan. Gimana cara pinter-pinternya perusahaan tuh biar bikin produknya tetap relevan itu lumayan susah. Tapi jawabannya sebenarnya gampang, Bal. Mereka harus inovasi tanpa kehilangan jati diri. Gampangnya kayak Apple lagi deh, gue kasih contoh lagi. Setiap produk baru mereka itu pasti punya signature design, tapi juga fitur baru yang bikin orang penasaran. Jadi kalau brand bisa seimbang antara konsistensi dan pembaruan, ya dia bakal hidup lama sih menurut gue. Contohnya kayak Apple ini. Oke, nah gue setuju banget nih Jer. Tapi sekarang kita tukeran posisi ya. Kita masuk Oke. ke segmen 2 di mana lu jadi moderator dan gue jadi Oke. narasumber. Boleh.
langsung gue mulai aja ya. Ya, boleh. Oke guys, sekarang gantian gue yang jadi host. Masih di Marketology. Tapi kali ini gue yang akan jadi host, Jeremy Lazer dengan NIM 17056624077 dengan partner gue masih dengan Iqbal. NIM akhir berapa, Bal? 220. 220. Oke, kita langsung ke pembahasan aja lah ya. Boleh. Gue penasaran banget sama Grab nih, Bal. Gimana tuh? Menurut lu, kok bisa ya Grab itu sekuat itu di pasar Asia Tenggara? Oke. Kalau menurut gua pribadi aja ya, itu sesimpel karena mereka paham kebutuhan sehari-hari, khususnya orang Indonesia ya. Kita bicara di sini tentang orang Indonesia. Karena mereka bukan cuma sekadar transportasi, Jer, tapi juga bisa jadi solusi sehari-hari. Kayak contoh, mau makan, kirim barang, bahkan belanja, semua bisa dari satu aplikasi itu yang namanya Grab. Nah, dan mereka pakai data buat terus adaptasi sama pola pengguna aplikasi mereka. Itu sih, Jer. Oke, Bal. Gue juga jujur ngerasa kayak gitu sih. Semua fitur yang muncul tuh pas banget sama kebutuhan. Smart banget lah strateginya. Gue juga kalau nggak bisa dipungkirin kalau sekarang gue disuruh pilih antara Grab atau aplikasi lain kayak Gojek atau Maxim. Gue sih sekarang masih pilih Grab sih. Bal. Setuju Nggak banget. tahu kenapa ya. Lu juga pilih Grab? Ya, benar banget. Mungkin kita langsung lanjut ke produk selanjutnya lah ya. Gue pengen nanya lu, bukan produk selanjutnya, sorry. Kalau dari sisi perencanaan dulu, strategi mereka tuh kelihatan banget fokusnya ke lokal ya, kalau Grab ya. Benar banget tuh, Jer. Karena mereka tuh pakai pendekatan ini loh, apa namanya, globalization, di mana mindset global tapi eksekusinya ke lokal. Oke. Contoh, misalnya promo bareng sama UMKM di tiap kota. Nah, itu hasil riset pasar yang kuat dan perencanaan yang fleksibel banget. Oke. Masuk sih, Bal. Oke, kita karena Grab lu udah ulik banget nih, Bal. Gue pengen nanya lu soal produk lain yang bikin gue penasaran. Apa tuh kira-kira? Itu Wardah, Bal. Oke. Produk kosmetik lah ya. Brand lokal tapi bisa nembus pasar global. Menurut lu rasanya apa dari si Wardah ini sendiri? Menurut gue sesimpel Wardah tuh kuat dinilai, Jar. Mereka positioning brand halal, bersih, tapi juga empowering gitu. Selain itu, mereka juga peduli lingkungan. Jadi konsumen bukan cuma beli produk, tapi juga nilai. Oke, jadi mereka bukan cuma sekedar kosmetik gitu ya, Bener, tapi juga simbol kepercayaan diri dan kesadaran sosial. bener banget tuh, Jar. Oke, jadi apalagi mereka tuh kelihatan aktif banget gak sih, Bal, di media sosial? Bener banget ya, dari penglihatan gue ya, atau mungkin dari hasil gue lihat-lihat IG gitu ya. Mereka tuh dengerin banget feedback kita, Jer. Dari engagementnya di Instagram maupun TikTok gitu ya. Mereka bisa tahu apa tren warna, bahkan waktu launching produk tuh mereka bisa tahu. Jujur, tapi media sosial itu kayak senjata yang ini banget ya, Bal. Senjata yang kuat banget bagi brand-brand buat memviralkan produk mereka ya. Setuju. Apalagi di tahun ini tuh banyak brand-brand baru yang muncul yang mereka gampang viralnya. Benar. Apalagi kayak masyarakat Indonesia ya cuma nonton, ya udah mereka suka cara pembawaannya, ya udah mereka beli gitu kan. Benar. Jadi banyak banget brand-brand yang menyalahgunakan kegampangan viral ini, Bang, menurut gua, Bang, dengan mereka menjual produk palsu, produk-produk yang jelek lah ibaratnya, overclaim dan lain-lain. Menurut lu gimana, Bang, soal itu? Bener sih, Jer. Tapi kalau menurut gua pribadi ya, lebih banyak hal baiknya daripada hal negatifnya yang mungkin ngebuat ya itu semua tertutupi lah. Kita gak bisa mengeneralisir sesuatu karena lu ngelihat jeleknya doang, tapi kita harus melihat dari dua sudut pandang. Bener sih, Bal. Jujur emang lebih banyak baiknya sih. Gue juga penasaran sama Netflix nih, Bal. Kenapa tuh, Jer? Kenapa ya orang bisa betah banget di platform itu dari dulu, padahal ya lu tahu sendiri banyak kan saingannya yang bahkan gratis, Benar. nggak bayar, gak harus bayar kayak Netflix. Benar. Kenapa orang-orang tetap selalu milih Netflix, Bang? Karena Netflix tuh mengerti kita, Jer. Mengerti banget perilaku penonton gitu ya. Algoritmanya tuh personal banget yang ngebikin ini tuh gue banget gitu. Ini tuh filmnya gue banget gitu. Nah, itu yang jadi bagian consumer journey-nya Netflix, dan itu dipelihara terus gitu. Dari STP mereka juga udah kelihatan banget kan. Bener banget tuh, Jer.
Benar banget, segmentasinya luas, targetnya jelas, yang mana anak muda dan keluarga urban. Lalu juga dengan positioning personal entertainment platform mereka yang kuat, dan juga mereka adaptasi konten lokal tapi tetap global. Nah, kalau lu bilang konten lokal, Bal, produk mereka kan konten. Ya benar. Gimana caranya biar mereka tetap fresh terus gitu, ibaratnya? Oke, kalau menurut gue ya, itu dengan terus riset dan bikin original konten atau konten originalnya Netflix lah. Mereka juga terus memantau tren, analisis data tontonan, dan terus berinovasi biar gak ngebosenin orang-orang yang subscribe Netflix gitu. Pinter banget mereka ya berarti ya. Pintar banget ya. Wah, seru banget sih, Bal, obrolan kita hari ini. Mau dari kopi, aplikasi, sampai film jatuh-jatuhnya kan. Bener banget. Semuanya punya strategi marketing yang keren banget dan khas ya. Itu dia, Jer. Luas banget ya ternyata yang bisa kita ambil dari percakapan kita kali ini. Oke deh. Setuju banget gua. Jadi semoga obrolan di marketologi kali ini bisa jadi insight baru buat teman-teman di luar sana ya, yang mungkin Amin. perlu buat strategi branding marketingnya. Nah, dan mungkin perlu insight-insight baru terkait marketing di abad 21 ini. Ya, pantau aja kita terus di marketologi. Episode 2 kita akan lebih banyak ulik hal-hal kayak gini. Oke. Sampai Sampai ketemu ketemu di episode berikutnya di Marketologi. marketologi.